بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid. Kita sampai di bab yang ke-10 di dalil yang ketiga. An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 untaian kalimat. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melindungi seseorang yang berbuat hadath, satu perkara yang besar. La'anallah, yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah. Hadirin jamaah sekalian, hadis ini bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang termasuk ulama di kalangan sahabat, dan beliau adalah khalifah yang keempat yang wafat pada tahun 40 Hijriah di Irak. Beliau mengatakan bahwasanya telah menyampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 untaian nasihat, yaitu 4 untaian nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada Ali radhiyallahu anhu, pada hakikatnya mengabarkan juga kepada kita semua, yang mana 4 perkara ini adalah dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar, salah satu tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dosa-dosa tersebut akan mendapatkan hukuman khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka hukuman khusus
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam hadis Ali ini adalah bahwa keempat pelakunya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mengatakan kepada orang lain, orang tersebut mendapatkan laknat, mungkin bagi bahasa kita kutukan kali ya. Dia mendapatkan laknat, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sifatnya adalah kabar. Apabila sifatnya kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan terjadi bagi siapa-siapa yang melakukan empat hal ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Karena konteks hadisnya ini bisa maknanya sebagai doa dari Rasulullah, bisa juga maknanya sebagai kabar. Apabila doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa tersebut ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah berdoa, nanti juga akan kita bahas dalam kitab ini insyaallah. Salah satu doa yang Rasulullah panjatkan supaya jangan terjadi kebinasaan dalam umat ini di antara mereka. Maka Allah tidak mengabulkan hal tersebut. Artinya tidak ada pertikaian dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak kabulkan. Akan tetapi apabila kita menyatakan hal ini adalah kabar, yang kabarnya bersumber dari Rasul, dan Rasul apabila mengabarkan kabarnya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya wahyu pasti akan mendapatkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Sehingga ketika kita menekankan ini adalah kabar, maka lebih kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang yang suka melaknat, bukan. Rasulullah bukan orang yang mudah untuk mengutuk. Ketika Tufail ibn Amr ad-Dawsi dia memeluk Islam, kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali kepada kaumnya suku Daus yang ada di Yaman supaya berdakwah. Maka Tufail ibn Amr ad-Dawsi datang kembali kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Daus telah bermaksiat kepadaku. Sesungguhnya Daus telah menolak dakwahku. Ini Tufail ibn Amr, ini kepala suku mereka. Yang artinya apabila memerintah, perintahnya itu biasanya ditaati. Apabila marah, maka kaumnya pun ikut marah dengan kemarahannya. Akan tetapi sudah menjadi sunnatullah. Orang ketika menjadi baik, kemudian berusaha untuk memperbaiki orang-orang yang di sekitarnya, maka itu menjadi perkara yang sulit, bukan mudah. Orang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, orang senang melihatnya. Walaupun berseberangan. Sebagaimana orang-orang Quraisy ketika melihat Nabi menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang baik, mereka sangat bangga dengannya. Akan tetapi ketika Nabi berusaha untuk menjadikan orang-orang yang di sekitarnya itu soleh seperti diri Nabi SAW, memperbaiki keadaan, maka itu yang namanya melawan arus. Cacian, makian, hinaan, bahkan ancaman secara fisik pun menjadi ancaman untuk Nabi SAW. Sehingga Tufail menyerah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah, ud'u ala Daus, kamu doakan kejelekan
kepada suku Daus ini. Binasakan mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Padahal kepala sukunya sudah angkat tangan. Rasulullah tidak menerima permintaan dari Tufail untuk mengutuk pengikutnya ataupun kabilahnya, tidak. Kan tapi yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan, ya Allah berilah hidayah kepada orang-orang Daus dan jadikanlah mereka itu datang kepadaku, dan mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Daus, kepada siapa? Tufail. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya ini adalah rahmat untuk sekalian alam yang Allah berikan kepada alam semesta. Wa ma ana bila'an, dan saya ini bukan orang yang suka melaknat, suka mengutuk. Sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit mengutuk. Maka ini adalah pribadi yang jelek. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis lain, la yakunul mu'minu la'ana. Seorang mukmin tidak boleh menjadi orang yang lisannya itu mudah mencela, mudah mengutuk. Bahkan terkadang orang mengutuk sesuatu yang dia mengambil manfaat darinya. Bisa jadi mengutuk rumah, bisa jadi mengutuk kendaraan, bisa jadi terkadang nasallahu alafiyah mengutuk apa? Anak-anak. Anak-anak yang mereka dengan kepolosannya, ayahnya, ibunya terkadang tidak sabar mengutuk terhadap anak-anak mereka. Dan kutukan dari ayah dan ibu itu tidak ditolak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin tidak boleh mengutuk bahkan terhadap benda-benda yang mati, benda-benda yang hidup, ataupun yang ia mengambil manfaat darinya, tidak boleh. Ada seorang perempuan naik kendaraannya, onta kalau tidak salah, kemudian dia mengutuk onta tersebut, mengatakan dengan semoga Allah melaknat onta ini. Maka Rasulullah perintahkan perempuan ini supaya turun dari ontanya, supaya dilepas ontanya, sebagai pelajaran supaya kita semua tidak suka menjelekkan apa yang ada di hadapan kita, termasuk kendaraan, termasuk benda-benda mati yang ada di tangan, termasuk HP, termasuk apa saja. Kita tidak boleh mengutuk, akan tapi haruslah seorang mukmin menjaga lisannya. Rasulullah mengatakan ketika ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka, apa yang paling banyak? Maka Rasulullah menjawab, al-fam wal farj. Yang paling banyak adalah mulut dan kemaluan. Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Termasuk diantaranya tidak menjaga lisan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yakunul mu'minu badhi'a. Seorang mukmin juga tidak boleh berkata dengan perkataan yang kotor. Seorang mukmin harus mencerminkan bahwasanya di hatinya ada kalimat yang indah, la ilaha illallah, sehingga ketika keluar tidak dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulutnya menunjukkan apa yang ada di hatinya. Bagaikan sebuah teko, ketika kita isi teh, maka ketika kita tuang yang keluar apa? Teh. Ketika kendi kita isi air putih, ketika kita keluarkan, kita sajikan kepada orang yang ada di hadapan kita, keluarnya air putih. Maka begitu juga ketika seorang berkata dengan perkataan yang kotor, sesuatu yang tidak pantas dia ungkapkan, maka ini pun tidak boleh. Rasulullah katakan seorang mukmin yang keimanannya itu benar, keimanannya sempurna ketika berkata dengan perkataan yang benar, yang baik.
tidak seperti yang keluar kebun binatang ataupun nama-nama yang tidak pantas disebutkan dia keluarkan dari lisannya, maka ini sesuatu yang tidak layak. Di antara 4 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebutkan sebagai dosa besar, yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada ataupun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang ia lakukan untuk selain Allah, yakni untuk malaikat, untuk nabi, ataupun untuk kubur-kubur tertentu, ataupun dalam rangka meminta hujan, ataupun untuk laut, ataupun sebagian orang menyembelih sesembelihan ketika masuk rumah baru. Ia masuk rumah baru menyembelih dengan sesembelihan yang khusus dalam rangka supaya apa? Tidak mendapatkan gangguan dari jin misalnya. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi bangun kemudian nyembelih dulu, bahkan ketika ada proyek supaya tidak ada gangguan, ketika mesin pertama dijalankan ada sesembelihan dulu. Begitu enggak ikhwan? Ada enggak seperti itu? Ada ya? Iya. Ini disebutkan sama Syekh Shalih Fauzan. Ketika di proyek mesinnya mau jalan, disembelih terlebih dahulu sesembelihan. Maka itu semua adalah pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan termasuk semua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih untuk selain Allah. Beliau sebutkan yang pertama, beliau sebutkan 5. Yang pertama, ketika menyembelih untuk berhala-berhala dalam rangka bertakarrub kepada berhala-berhala tersebut, maka sesembelihannya ketika menyembelih dilaknat oleh Allah. Walaupun ketika menyembelih mengucapkan bismillah, Allahu akbar, mendapatkan laknat, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, adalah ma dzubiha lillahmi wa dzukira alaihi ismu ghairillah. Seseorang ketika menyembelih untuk memakan dagingnya, akan tetapi ketika menyembelih dia tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengucapkan nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma dzubiha ta'ziman limakhluqin wa tahiyatan lahu inda nuzulihi wa wusulihi ilal makan alladhi yustaqbalu fihi, yaitu hewan yang disembelih dalam rangka menghormati orang ataupun makhluk. Menghormati, dia menghormati dan mengagungkan makhluk tersebut, siapapun itu. Ketika dia sampai ke tempat yang dia menyambutnya, maka ketika orang itu sampai, dia menyembelih hewan sesembelihan apa saja. Maka ketika melakukan hal tersebut dalam rangka mengagungkan makhluk, mengagungkan orang yang datang, bukan hanya sekedar hormat, mengagungkan, maka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat. Bedanya pengagungan dengan penghormatan gimana? Kalau menghormati biasanya dagingnya nantinya dimakan bareng-bareng, dan bukan khusus untuk orang itu saja. Artinya ketika orang itu datang disembelih, nah orangnya pasti datang katanya, karena ketika memberikan kabar bisa jadi ada
pertigaan, nanti beloknya ke tempat yang lain, akhirnya tidak sampai ke tempat tujuan, akhirnya makan di mana. Tapi begitu sampai dapat kabar orangnya belum makan, sembelih. Kemudian sesembelihannya dimakan bareng-bareng. Adapun yang sifatnya pengagungan terhadap orang yang datang, seperti pengagungan seseorang kepada Allah, biasanya ketika disembelih, setelah selesai disembelih, dagingnya ditinggalkan, tidak disentuh sama sekali. Yang keempat, beliau mengatakan ma dhubiha indan hibasil matar fi makanin muayyan aw inda qabrin li ajli nuzulil matar. Sesembelihan yang disembelihkan ketika kekeringan melanda, maka dengan cara menyembelih, baik itu di satu tempat yang telah disepakati ataupun di sisi kubur orang-orang tertentu dalam rangka meminta hujan turun, maka ini pun termasuk yang mendapatkan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang kelima ya, ma yudbahu inda nuzulil baiti khaufan minal jinni an tusibahu. Sesembelihan yang disembelih ketika seorang masuk rumah, baik itu kontrakan atau rumah baru, karena ia takut untuk apabila jinnya itu akan mengganggu dan mengusik keluarganya, maka ini termasuk hal yang dilarang, sesembelihan yang dilarang. Adapun seorang ketika masuk ke rumah baru, baik kontrakan atau rumah yang dia baru bikin atau baru beli, kemudian dia melakukan penyembelihan dalam rangka supaya berkenalan dengan tetangga-tetangga, masak-masak, kemudian dipanggil tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, supaya bisa bermuamalah dan saling menyapa, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi apabila melakukan sesembelihan itu niatnya supaya jangan sampai ada gangguan dari jin, maka ini yang termasuk dari sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul tidaklah melarang sesuatu kecuali memberikan solusinya. Ketika kita masuk rumah, yang rumahnya itu rumah yang baru kita tempati, maka kita bacakan Al-Quran di dalamnya. Lebih-lebih surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka jin-jin yang akan mengganggu ataupun yang memiliki sifat mengganggu akan keluar dari rumah tersebut. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Antum perhatikan kedudukan orang tua sangat tinggi sekali. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa menyebut hak orang tua setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat, salah satunya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala sebut, maka sesudahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hak orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbakti kepadanya. Dan ini dalam banyak ayat dan banyak hadis Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka itu adalah dosa besar. Secara langsung seorang anak, misalnya secara langsung adalah seorang anak memaki ayahnya ataupun ibunya, maka ini adalah dosa besar. Padahal dalam surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan supaya kita tidaklah berkata
kepada orang tua kecuali dengan perkataan yang baik. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian Kata Aisyah radhiyallahu anha, perkataan penolakan dalam bahasa Arab yang paling halus adalah Nggak tahu dalam bahasa kita apa. Paling halus. Mungkin kita nggak tahu apa bahasanya, nggak ada mungkin. Ini bahasa Arab dan keindahan dan kedalaman bahasa Arab. Yang paling halus saja dalam menolak dalam berkata kepada orang tua itu tidak boleh. Wala tanharhuma, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian bentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Perkataan yang di dalamnya ada pujian terhadap orang tua. Perkataan yang di dalamnya ada sanjungan kepada kedua orang tua. Wahfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua. Siapapun engkau dan apapun yang telah engkau capai, maka engkau adalah seorang anak buat orang tua. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap ada di dalam ridha kedua orang tua. Bahkan ketika ada seorang yang meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, karena ingin apa? Ingin berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, farji' ilaihima. Kamu kembali kepada keduanya. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Jadikanlah keduanya tersenyum sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Padahal menangisnya karena apa ya ikhwan? Pengen jihad. Pengen jihad adalah apa? Harapan yang besar, ibadah yang luar biasa. Akan tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan berbakti kepada kedua orang tua dan kedua orang tuanya berhajat kepada si anak ini, maka si anak harus lebih condong kepada orang tuanya. Dan Rasulullah tekankan, jadikanlah keduanya tertawa sebagaimana engkau sebelumnya telah menjadikannya menangis. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, falzam rijlaiha, engkau lazimkan diri kamu dengan kedua kakinya. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga itu berada di kaki ibumu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hal tersebut supaya kita ketika bersikap dengan sikap yang baik, ketika berkata dengan perkataan yang baik, lebih-lebih apabila kedua orang tua itu butuh terhadap kita. Dia dalam keadaan sepuh, dia dalam keadaan berupaya untuk mendapatkan bantuan dari anaknya, maka harus lebih berkata dengan perkataan yang baik lagi. Harus ketika berkata berpikir apakah perkataannya itu bermanfaat baginya ataukah tidak. Termasuk dari perintah Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua kalian dengan perkataan yang baik. Maka apabila mengatakan saja tidak boleh, membentak saja lebih tidak boleh, kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kita juga diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri kita, tidak sombong kepada kedua orang tua kita. Apapun yang telah kita miliki, apapun yang telah kita capai, maka lebih-lebih apabila kita memaki kedua orang tua kita. Maka ini adalah termasuk dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis ini. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang berkata
mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan tentang laknat seorang anak kepada orang tuanya atau kepada kedua orang tuanya yang secara tidak langsung. Kalau yang tadi saya sebutkan secara langsung, dia langsung mengucapkan kepada ayahnya ataupun ibunya. Adapun yang tidak langsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna minal kabairi an yashtuma ar-rajulu walidayhi." Rasulullah katakan sesungguhnya termasuk dosa-dosa besar seorang menghina dan melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim mengatakan, "Wa kaifa yashtumur rajulu walidayhi?" Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Tidak mungkin. Karena orang-orang jahiliyah, mereka di dalam jahiliyah akan tapi ada di antara mereka yang mereka itu memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Ada pada orang-orang Arab pada zaman itu yang memiliki akhlak-akhlak yang sangat luar biasa. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tua itu sesuatu yang luar biasa yang mereka miliki. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau itu memeluk Islam, maka ibunya tahu kalau Sa'ad ini sangat berbakti kepada dirinya. Maka dia mengancam Sa'ad supaya dia kembali kepada agamanya. Dengan cara apa, ikhwan? Dengan cara apa ibunya? Dengan mogok makan. Dengan cara mogok makan. Jadi kalau ada orang yang protes apa dengan cara mogok makan, maka itu sifatnya orang-orang jahiliyah, ikhwan. Menyerupai orang-orang kafir. Maka Sa'ad mengatakan kepada ibunya bahwasanya dia lebih memilih agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelahnya ibunya kembali makan. Begitu juga orang-orang dulu pada zaman jahiliyah, mereka sangat mencela sekali yang namanya dusta. Yang namanya dusta itu bukanlah perbuatan orang-orang besar, orang-orang hina saja yang mampu melakukannya. Sehingga Abu Sufyan, salah seorang panglima dari orang-orang Quraisy yang dulunya memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Heraklius, raja Romawi di Damaskus, tentang siapa itu Muhammad dan bagaimana akhlaknya, beliau menyebutkan kepada Heraklius tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa memberikan satu dusta sedikit pun. Karena apa? Karena adalah sebuah aib buat orang pada zaman itu, mereka berkata dengan perkataan dusta. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa yashtumur rajul walidayhi?" Ya Rasulullah, bagaimana? Apakah ada ya Rasulullah orang yang dia mencela kedua orang tuanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, wa yasubbu ummar rajuli fayasubba ummahu." Iya, termasuk mencela kedua orang tua sendiri ketika seseorang mencela orang tua orang lain. Kemudian orang tua si anak yang dicela abahnya mencela lagi abah orang yang mencela. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk cara seseorang mencela ayahnya sendiri, abahnya sendiri, ibunya sendiri dicela. Karena apa? Dia menyebabkan keduanya dicela dengan cara dia mengumpat dan mencela nama ayah orang lain, sehingga orang lainnya itu marah dan mencela nama bapaknya. Dan ini Rasulullah katakan sebagai dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Dosa besar itu dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan seorang berbuat ketaatan, tidak bisa.
Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Karena kan ada amal-amal saleh, yang amal saleh itu apabila dilakukan seseorang terkikis dari dosa-dosanya. Seperti ketika seorang keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki wudu, berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu. Maka setiap langkahnya itu akan mengangkat derajatnya, dan setiap langkahnya akan menghilangkan dosa-dosanya. Akan tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun seperti perbuatan ini, mencela ayah orang lain, kemudian orang lainnya itu balas mencela nama ayah kita, maka termasuk dosa besar, tidak boleh. Dan ini yang harus kita hindari, dan ini termasuk apa yang Rasulullah SAW katakan, mulut ini termasuk yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Kalian berkatalah dengan perkataan yang baik kepada manusia. Adapun celaan-celaan maka termasuk perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kerusakan atau berbuat kriminal. Orang-orang yang bersangkutan dengan hukum, dia berbuat satu pelanggaran, yang pelanggarannya haruslah ditegakkan dengan hukum, dan hukum pun telah memutuskan kepadanya satu hukuman, maka ada orang-orang yang dia berusaha melindungi orang tersebut dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dengan misalnya dia memiliki relasi-relasi, dia berusaha untuk hukuman ini tidak ditegakkan kepada orang tersebut. Maka orang-orang yang demikian akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ingin membantu, akan tapi bantuan yang ia berikan ini bantuan yang salah. Apabila hukum telah diputuskan bahwasanya si fulan ini bersalah, si fulan ini harus masukkan penjara, si fulan ini misalnya harus dipotong tangannya karena melakukan pencurian yang telah mencapai nisab, maka harus ditegakkan. Tidak boleh seseorang berusaha untuk menghalang antara hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum yang harus diterima oleh orang ini dengan cara apapun, maka itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amrih. Siapa yang seseorang dengan perantaranya, dengan misalnya dia bisa memiliki kepandaian negosiasi misalnya, ataupun dia dengan kekuatan uang, ataupun dengan jabatannya, dengan relasinya, dia berusaha untuk menghalangi hukum yang harusnya ditegakkan kepada seseorang, dia halangi. Faqad daddallaha fi amrih, maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala, telah melawan Allah. Maka siapa yang berani melawan Allah, ikhwan? Maka apabila seorang melawan Allah, pasti dia akan kalah, akan binasa. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ta'afau al-hududa fima bainakum. Kalian apabila ingin saling memaafkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang berkait dengan hak-hak kalian, kriminal, kemudian saling memaafkan di antara kalian, maka usahakan hal tersebut sebelum sampai kepada mahkamah. Apabila sudah sampai mahkamah, fa idza balagatis sultan fala'anallahu syafi' wal musyaffa'. Maka apabila sudah divonis, sudah sampai ke mahkamah, sudah diketok keputusannya, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat
orang-orang yang berusaha memberikan jalan keluar ataupun memberikan perantara supaya vonis tersebut dihilangkan. Apapun itu vonisnya, maka itu tidak boleh. Jadi ini yang termasuk dari la'anallahu man awa muhditsan. Maka sebagian ulama ketika membaca muhditsan ini menjadikan huruf dalnya fathah, muhdatsan. Karena ada yang membacanya muhditsan. Kalau muhditsan itu artinya disebutkan orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain yang dia seharusnya ditegakkan hukum had kepadanya. Adapun dengan riwayat yang dalnya itu fathah, la'anallahu man awa muhdatsan, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi muhdatsan, melindungi perbuatan bid'ah. Artinya awa di sini melindungi, dia ridha terhadap pelakunya. Seseorang ridha terhadap perbuatan bid'ah. Dia tidak mengingkari perbuatan bid'ah tersebut walaupun dia mampu untuk mengingkarinya. Mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan hati, ataupun apabila memiliki kekuatan dengan kekuatannya, dia tidak mengingkarinya, bahkan mendiamkan dan ridha terhadap bid'ah tersebut. Maka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk juga man la'anallahu man awa muhdatsan, termasuk juga ketika seorang melihat perbuatan bid'ah, kemudian dia diam saja, tidak berbicara sedikit pun dalam mengingkari perbuatan bid'ah tersebut, tidak menjelaskan kepada para manusia bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah, faqad awaha, termasuk apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Padahal manusia pada saat itu terlena dengan satu perbuatan yang mereka ketika melakukannya berharap untuk mendapatkan ridha Allah, akan tapi dengan perbuatan yang caranya tidak dicontoh oleh Rasulullah, maka mereka malah mendapatkan murka Allah. Maka salah satu bentuk kasih sayang dari kita sampaikan kepada mereka tentang kekeliruan yang ada pada diri mereka. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah. Jadi batasan-batasan tanah yang seseorang itu telah mengetahuinya, maka ketika dia memajukan ataupun mengakhirkan dari tempat yang orang itu tahu bahwasanya itu adalah batasan tanah dia, maka dia telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu min sab'i aradina. Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah dalam keadaan zalim, jadi batasan tanahnya dia tahu, kemudian dia mundurkan satu jengkal saja, dia geser satu jengkal supaya lebih luas satu jengkal, ini satu jengkal saja, satu jengkal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zulman, dan dia melakukan hal tersebut dalam keadaan zalim. Dia mengetahui batasan-batasan itu seperti apa, aslinya di mana, kemudian dia geser. Baik itu gesernya sedikit-sedikit, dari satu hari dia geser sedikit, dari hari berikutnya dia geser sedikit, sampai hari berikutnya dia geser sedikit, sehingga 5 tahun itu bisa 1 meter lebih. Bisa demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengambil satu jengkal saja, tawaqahu min sab'i aradin, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya
dengan 7 bumi. Allahu Akbar. Ini baru mengambilnya satu jengkal. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya 7 bumi. Bagaimana yang bermeter-meter, ikhwan? Ya, bagaimana yang berhektar-hektar, ikhwan? Maka lebih parah lagi dalam ancaman hadis ini. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini termasuk 10 orang yang Rasulullah kabarkan sebagai asyarah al-mubasysyarina bil jannah. Jadi sahabat-sahabat itu tingkatannya beda-beda. Ada yang 10 pertama masuk surga, 10 pertama yang diberi kabar gembira masuk surga. Ada as-sabiqinal awwalin. Ada yang setelah itu orang-orang yang hijrah. Ada ansar. Dan ini Sa'id ibn Zaid termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira 10 pertama masuk surga. Sa'id ibn Zaid, iparnya Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah wafat, kalau tidak salah dia tinggal di Madinah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau bertetangga dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada hakim, jadi dia membuat delik bahwasanya Sa'id ibn Zaid mencaplok tanahnya. Ini sahabat yang mulia, dikatakan mencaplok tanah seseorang. Maka yang namanya mahkamah tidak mengenal ini siapa dipanggil. Maka datanglah Sa'id ibn Zaid dalam persidangan. Kata Sa'id ibn Zaid, saya ada bukti bahwasanya saya tidak melakukan hal tersebut. Kata hakim, apa buktinya? Saya mendengar Rasulullah SAW, telinga saya mendengar dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengatakan, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu min sab'i aradin. Diam itu hakimnya. Kemudian hakimnya mengatakan, engkau bebas dari tuduhan tersebut. Bebas dari tuduhan tersebut. Maka kata Sa'id ibn Zaid, beliau langsung mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, apabila si perempuan itu tadi tahu bahwasanya apa yang dia tuduhkan kepada saya itu dusta, dia tahu. Fa'ami basaraha, butakan matanya. Langsung buta dia. Langsung buta. Wa amitha fi ardiha, dan binasakan dia, matikan dia di tanah dia sendiri. Malamnya karena sudah tidak bisa melihat, langsung buta dia. Ini wali min auliyaillah. Ini para sahabat wali-wali Allah bukan? Wali-wali Allah bukan? Allah marah apabila walinya diusik. Dan ketika wali-walinya itu meminta doa, apa yang mereka doakan langsung dikabul oleh Allah. Langsung dikabul. Sehingga Sa'id bin Zaid marah. Kehormatannya diusik, diganggu. Dia berdoa, butakan dia ya Allah. Langsung buta perempuan itu. Dan di malam harinya ketika dia ingin buang hajat, karena biasanya melihat kemudian tidak melihat, dia masuk ke dalam sumur dan binasa karena doa yang telah dipanjatkan oleh Sa'id ibn Zaid. Jadi beliau cukup membawakan bukti bahwasanya beliau tidak melakukan perbuatan tersebut dengan membawakan hadis ini kepada hakim yang menanyakan hal tersebut kepada beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis dari Tariq ibn Shihab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.